Assalamualaikum, halo semuanya. Sekarang kita masuk ke penekanan teks. HTML menyediakan dua buah elemen untuk memberikan penekanan, yaitu M dan strong. Elemen M digunakan sebagai media penekanan konten. Elemen strong di sisi lain digunakan untuk menandakan bahwa teks di dalamnya merupakan teks yang sangat penting. Agar kalian lebih paham, saya akan mendemonstrasikan penggunaan keduanya juga. Nah, jika tadi kita sudah belajar tentang penekanan teks, kali ini jika ingin memberikan cetak tebal dan cetak miring dengan tujuan berbeda dengan M dan strong tadi, kita dapat menggunakan dua elemen alternatif, yaitu B dan I atau bold dan italic. Elemen I merepresentasikan serangkaian teks di dalam nada atau mood berbeda. Elemen I juga dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan sebuah frase dengan teks pada umumnya. Misalnya, penunjukan taksonomi, istilah teknis, frase idiom dari bahasa lain, pemikiran, atau nama kapal pada literatur barat. Nah, elemen B merepresentasikan serangkaian teks yang harus diperhatikan karena manfaat dari teks tersebut, tanpa mementingkan tingkat kepentingan dari teks itu sendiri dan tanpa adanya tanda-tanda dari perbedaan nada atau mood. Contoh dari teks yang bermanfaat ialah kata kunci pada abstrak sebuah dokumen, nama produk dalam review, kata-kata yang dapat digunakan untuk berinteraksi dalam dokumen interaktif, atau kata pembuka. Nah, kali ini kita masuk ke materi penekanan teks. Penekanan teks kali ini kita menggunakan contoh yang tadi aja karena sama. Dalam demonya saya akan memberikan penekanan pada paragraf-paragraf ini. Jadi bagi kalian yang masih save file sebelumnya bisa coba-coba di file sebelumnya. Kali ini kita bakal ngelakuin penekanan teks seperti yang ada di materinya. Penekanan teksnya menggunakan tag M dan strong. Dan juga ada juga yang menggunakan B dan I. Jadi kita sebenarnya penggunaannya terserah sih mau mana. Misal saya akan demonstrasikan dulu. Penulisan sebuah heading biasanya memiliki dengan paragraf. Misal di sini saya mau menekankan kata-kata paragraf memiliki atribut align. Di sini paragraf memiliki atribut, maka saya akan menambahkan tag strong. Ingat, setiap tag harus diikuti dengan penutupnya strong. Oke, satu. Sepertinya biar nggak ribet. Kita tetap pakai WR-nya aja. Kita buat 3 paragraf tapi dengan line yang sama aja biar ntar contohnya agak rapi dikit, nggak terlalu ribet. Oke, kita pakai yang justify yang rata tengah aja. Sini, kemudian di sini. Nah, di coding saya buat kasih jarak aja ya, biar kalian juga nggak pusing ngeliatnya. 2. Oke. Di paragraf pertama saya menggunakan contoh sini strong pada paragraf memiliki atribut, sementara tag M saya gunakan di kata-kata bahasa asing ini. Misal saya letak di sini
tricky. Sampai ke right ini aja, saya contohkan ya, slash m, saya tutup. Kira-kira berhasil nggak sih? Oke, kita jalankan di Chrome, lalu kita refresh. Nah, kelihatan kan? Ini menggunakan strong, paragraf memiliki atribut, dan justify-nya ada di sini. Oke. Dan yang harus kalian tahu, kenapa dia di setiap paragraf strong, karena tadi saya copy ketika strongnya udah diketik, m-nya belum diketik. Jadi jangan bingung kenapa di sini kenapa di sini strongnya menyeluruh tapi m-nya enggak, itu enggak ada ngaruh. Tadi saya copy ketika saya udah buat strong di sini, jadi dia ke copy semua strong. Oke. Jadi kalau nggak ragu, di sini kita hapus strongnya. Oke. Lalu saya akan mendemonstrasikan penggunaan B dan I, tag B dan tag I. Sebenarnya B dan I itu artinya bold dan italic. Dan sebenarnya strong itu bisa diartikan bold juga, dan M itu adalah italic juga. Jadi penggunaannya terserah kalian. Lalu di sini kita menggunakan boldnya pada awalan. Jadi saya menggunakan tag B di sini. Penulisan sebuah heading saya buat bold, jadi jangan lupa ditutup dengan B juga. Kemudian saya menggunakan I-nya di align. Oke. I. Cuma satu kata aja, align itu doang saya buat. Lalu saya tutup slash I. Kita save. Di paragraf ketiga tadi ada strong. Oke, strong di situ. Perhatiin ya. Saya save dengan Ctrl S, jangan lupa. Kita bisa juga dari sini, ya sama aja. Lalu kita reload di browser. Jadi sebenarnya nggak ada yang beda. Ini penggunaan strong, ini penggunaan M, di sini penggunaan B atau bold, dan di sini penggunaan I atau italic. Penggunaannya terserah kalian, menyesuaikan kebutuhan kalian, kapan kalian ingin menggunakan cetak miring. Kalau mau gampang pakai I doang, atau boldnya itu juga pakai B doang bisa juga, atau bisa juga memakai strong, atau di sini pakai M. Sebenarnya penggunaannya sama aja, cetak miring dan cetak tebal. Jadi itu yang kita sebut dengan penekanan teks. Jadi kita membuat pembedanya di dalam teks ini, sekumpulan teks atau paragraf ini kita buat pembedanya. Jadi perhatian kita ada di sini, di cetak tebal atau di cetak miring. Itulah biasa digunakan. Kapan kalian gunakannya terserah, tergantung kebutuhan, dan yang mana yang mau akan kalian gunakan terserah juga. Oke, jangan pusing-pusing, masih panjang perjalanan kita nih. Ini masih pengenalan tentang yang mudah-mudah di HTML. Semakin ke depan bakal semakin sulit, jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih.